khususnya dan juga nanti pengarahan dari Biro Relawan Toleransi Mungkulo dan juga Direktur Kabinat Kuskupan Agung Semarang Romo. Dan pada kesempatan ini kami akan acara yang pertama nanti ada pembukaan memintakan doa untuk Pak. Selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkah dalam. Setelah sekian lama paroki mencoba untuk mencari, mendaftar orang-orang yang mau bergabung menjadi tim relawan paroki untuk berbagai macam hal. Akhirnya pada kesempatan siang hari ini dapat dipertemukan dan bahkan berjumpa dengan Romo Nugroho dan Romo Tomo. Bagi saya pribadi ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Di balik itu ada sebuah harapan, semoga teman-teman yang telah dengan rela hendak melibatkan diri menjadi relawan-relawan ini, nantinya kehadirannya di dalam kebersamaan bekerja membantu orang-orang yang sedang membutuhkan sungguh dapat menjadi berkat bagi mereka semua. Kepada semua saja yang akan terlibat di dalam pertemuan pada siang hari ini, saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Terima kasih pula atas kehadirannya di tempat ini. Selamat datang untuk kerawannya di tempat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Hadi. Romo, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan susunan dari tim relawan pesisir selatan atau kami sebut Resi Selatan untuk paroki Santo Yakobus Manto. Sebelumnya kami matur bahwa tim relawan ini diawali dengan seperti yang Romo Toto aturkan tadi, bahwa ada keprihatinan karena di paroki kami sebelumnya belum pernah dibentuk suatu tim yang secara khusus untuk menangani di paroki kami. Antara lain adalah banjir besar Imogiri waktu itu, kemudian ada resiko tsunami di pesisir selatan, dan juga tanah longsor. Ketiga jenis bencana itu merupakan resiko yang secara khusus kami kami antisipasi mulai saat ini. Sebelumnya adalah pada waktu kejadian bencana hanya spontanitas dari beberapa umat yang merasa terpanggil, kemudian untuk lingkar Merapi ini Pak Adi. Setelah pelatihan itu, maka kami mencoba menindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kecil ini. Paroki kami terdiri dari 3 wilayah, yaitu wilayah pusat, kemudian Imogiri dan juga Gesian. Dan masing-masing wilayah kami coba berikut adalah susunannya. Untuk penanggung jawab adalah Romo Paroki ex officio. Untuk saat ini adalah Romo Agustinus Totos Prianto PR. Kemudian koordinator umum adalah Ketua Bidang Pelayanan Kemasyarakatan ex officio. Saat ini kami sendiri yang mengampu. Kemudian untuk pendamping ada beberapa pihak dan beberapa profesi yang coba kami rangkup agar bisa mendampingi tim ini. Yang pertama adalah kemudian Mas Bayu, kemudian ada Mas Jati, Mas Dito, Bapak Tri Yusto, kemudian Bapak Ari Widiatmoko, Bapak Marjono, Bapak Gito, Pak Sis. Selamat siang berkah. Pertama-tama saya bernuwun kepada Romo Toto dan juga Romo Budan dan juga Bapak Ibu sekalian, karena memang baru pertama kali saya suang ke sini dan berjumpa dengan teman-teman relawan semua. Lalu yang kedua, saya mohon maaf tidak menyiapkan presentasi, hanya tulisan saja. Oke, nanti tidak ngantuk. Saya ingin menyampaikan yang pertama, terima kasih dari tadi yang sudah dipaparkan oleh
Ibu Maria bahwa umat di Paroki Bantul ini adalah umat yang sangat peduli tentang kebencanaan. Karena memang sadar atau tidak, kita semua itu tinggal di daerah yang sangat rawan bencana. Kalau panjenengan semua melihat laporan BPBD atau BNPB tahunan itu, kita bisa melihat bahwa di Indonesia, termasuk di Jawa ini, ada sekian ratus bahkan ribu bencana yang terjadi. Kalau ada prinsip mengatakan sedia payung sebelum hujan, maka itulah yang sekarang kita lakukan. Kita membentuk relawan bencana ini bukan supaya ada bencana, tetapi untuk jaga-jaga. Karena kalau nanti bencana itu datang, kita sudah punya tim atau katakanlah sudah punya senjatanya, sudah punya orangnya yang nanti siap untuk membantu. Memang kita tidak bisa mengcover seluruh respon bencana karena itu adalah tanggung jawab pemerintah, tapi kita paling tidak bisa membantu pemerintah supaya bisa mengurangi tugas-tugas pemerintah dalam respon bencana. Lalu yang ketiga, bahwa gereja Katolik khususnya di Keuskupan Agung Semarang ini memiliki lembaga sosial, dan salah satu lembaga sosial adalah lembaga yang menangani tentang bencana alam. Bapak Ibu pasti ingat akan misalnya ada lembaga atau komisi pendidikan, lalu ada yang mengurusi liturgi, kitab suci. Namun juga ternyata yang sosial dan kebencanaan juga ada, yakni Karina Keuskupan Agung Semarang. Kalau teman-teman di komunitas masing-masing, sehingga ketika terjadi bencana alam, maka yang akan maju katakanlah sebagai yang menerima mandat itu adalah Caritas. Sebagai contoh, misalnya beberapa waktu lalu NTT terjadi siklon tropis yang sangat kuat. Kalau di Gunung Kidul dulu jadinya banjir, tapi di sana itu jadinya angin kencang sehingga semua rumah banyak yang rusak dan sebagainya. Dan bencana siklon waktu itu menimpa 4 keuskupan, Keuskupan Kupang, Keuskupan PT Gula, Tambua dan Lampung. Maka yang kemarin melaksanakan respon atas nama gereja adalah Caritas Keuskupan Kupang, Caritas Keuskupan Tambua, Caritas Keuskupan Larantuka dan PT Gula. Itu yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan Caritas Keuskupan yang lainnya yang tidak terkena bencana ikut membantu? Maka nanti akhir bulan saya akan pergi ke NTT untuk monitoring bersama-sama dengan Caritas yang lain. Karena Caritas itu kalau membantu biasanya tidak hanya pas bencana saja, tetapi bahkan sampai pemulihan, bahkan sampai rekonstruksi. Saya ambil contoh misalnya Palu itu bencananya sudah terjadi 2018, tetapi sampai sekarang Caritas itu masih merespon. Bahkan kemarin kira-kira 3 minggu yang lalu ada di beritanya, ada di majalah Hidup, kami melaksanakan pembelajaran dan penutupan. Jadi kita closing atau katakanlah mulai menutup program-program di Palu, di Sulawesi Tengah, karena dirasa masyarakat sudah mulai bangkit. Jadi gereja Katolik itu memiliki lembaga sosial namanya Caritas. Lalu kalau di Semarang namanya apa? Ya, Caritas Indonesia Keuskupan Agung Semarang, atau sering disingkat Karinakas. Nah, tetapi Bapak Ibu, Karinakas ini sebagai lembaga tidak memiliki banyak orang. Kalau Bapak Ibu tidak ke kantor Karina, nanti hanya menemui 5 orang, ya 5 orang, termasuk salah satunya Mas Yeri. Sehingga ketika terjadi bencana di suatu tempat, kita tidak bisa apa-apa. Caritas akhirnya membutuhkan tim atau orang di setiap paroki. Ya, yang beberapa bulan terjadi, misalnya bulan Februari yang lalu ada bencana banjir di area Semarang yang menimpa 7 paroki. Maka Karinakas bekerja dengan paroki-paroki di 7 paroki di area lingkar area laut utara. Mereka yang bergerak, kita memang ke sana, kita memang membantu untuk mengasesmen data, lalu akhirnya kita akan mensupport, baik itu mensupport sumber daya manusia, relawan, atau mensupport sumber. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Ibu, jadi teman-teman relawan Bela Rasa Kibar atau KPK Jogja Barat
mereka sebelum dilantik atau sebelum resmi menjadi relawan PPKP Yogyakarta Barat, mereka sudah mengikuti pelatihan. Karena ternyata sebelum orang terjun atau menjadi relawan, ternyata tidak hanya butuh niat. Kalau niat saja justru kadang membahayakan, karena bisa keliru. Ternyata membutuhkan yang namanya ilmu atau pengetahuan atau pelatihan. Ibaratnya seorang yang bekerja sebagai hoster lah di sini, contoh sederhana hoster, itu tentu tidak hanya butuh niat ingin melayani saja, tapi ternyata butuh pengetahuan, tahu barang-barangnya apa, tahu bagaimana menyiapkan, tahu bagaimana menggunakan. Demikian juga para relawan itu selain punya niat tulus seperti Bapak Ibu sekalian, juga membutuhkan ilmu atau pendampingan. Maka dari itu, nanti kalau relawan ini teman-teman ini sudah berjalan, kedepannya kita akan siap bekerja sama, kita akan belajar bersama tentang ilmu kebencanaan. Kalau dalam standar internasional namanya SKIR. SKIR itu adalah buku kitab sucinya para relawan. Artinya bahwa relawan itu harus memiliki ilmu pegangan. Dan di dalam buku itu sudah dijelaskan sangat detail ketika terjadi bencana dalam 24 jam harus ngapain, dalam 1 hari, dalam 2 hari ngapain, 3 hari apa yang dilakukan, seminggu apa yang dilakukan. Ya kalau orang yang tidak tahu ya mungkin kita respon, pokoknya bantuan. Karena tidak sesederhana itu. Ada triknya, ada ilmunya supaya respon bencana yang kita lakukan tepat waktu, tepat kebutuhan, tepat sasaran. Seperti aku bantu, aku kibar tidak, tapi kita hadir bersama-sama menghadirkan wajah gereja ke tengah masyarakat. Dan sekali lagi memang paroki Bantul ini secara PPKP itu strukturnya di bawah PPKP Yogyakarta Barat, maka nanti teman-teman relawan bisa koordinasi, bisa saling komunikasi dengan teman-teman dari relawan dari PPKP Yogyakarta Barat. Yang menjadi moderatornya adalah Romo Luhur. Mungkin itu bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Ada Ibu dan Bapak, Romo Toto, Romo Budan, Romo Tomo, selamat siang dan berkah dalam. Semoga kalian pun menunjuk sama pun yang sama Sumawi Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita berjumpa kembali, untuk kita yang berjumpa kembali, dan untuk mungkin mengingatkan beberapa hal yang kemarin juga sudah kita sampaikan bersama-sama pada waktu kita berjumpa di sini. Yang pertama, siapakah yang disebut sebagai relawan Bila Rasa PPKP Yogyakarta Barat? Pada awalnya kerelawanan ini merupakan respon kita, respon gereja PPKP Yogyakarta Barat atas situasi pandemi yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak hal yang sebetulnya membutuhkan kehadiran gereja, terutama dalam kedaruratan. Misalnya kedaruratan ketika ada orang sakit, kedaruratan ketika ada orang meninggal, baik itu Katolik maupun bukan Katolik, kedaruratan ketika ada orang-orang yang diisolasi, baik secara mandiri maupun secara negeri, di rumah maupun di tempat-tempat isolasi. Lalu bagaimana gereja akan hadir dalam keprihatinan seperti itu? Lalu kami menghubungi romo-romo paroki untuk sama-sama belajar dan sama-sama menyikapi. Beberapa kemudian mengirimkan anggota umat dan orang-orang yang bersedia untuk urun angan dan turun tangan menjawab panggilan ilahi melalui kedaruratan itu. Lalu beberapa orang yang berkumpul diberi pelatihan-pelatihan oleh instansi terkait, dan sudah kita saling memberi pelatihan mengenai bagaimana sebetulnya kita sebagai umat Katolik atau sebagai gereja itu hadir dalam kedaruratan masa pandemi ini. Kemudian setelah melampaui beberapa hal dan beberapa gerakan
kami akhirnya mencari induk pertama kali. Induknya ya Karina yang kami anggap sebagai bahasa renasnya keuskupan atau BPBD-nya keuskupan Agung Semarang, supaya ketika kita melangkah dan bertindak, kita tidak hanya waton wani atau waton kendel selatan ini sebagai bagian dari komunikasi kita, karena kami bercita-cita ketika kita memang ada dalam bagian kepikiran Jogja Barat ini, ya solidaritas kita itu memang menjadi lebih daripada yang lain. Jangkauan pikiran dan jangkauan pandangan kita memang menjadi sedikit lebih daripada yang lain. Kalau mungkin pada awalnya teman-teman ini juga berangkat dari aneka macam relawan paroki, entah itu namanya apapun, PKB, Santa Teresa, Santa Teresia, Santa Maria Assunta, Santo Yakobus, Sorpakel, relawan di Sorpakel Sambal Bedek itu, Sorpakel ya, sekarang ke Sambal Bedek dari di Kampling Jabar di Bandeng itu, ya orang popo, karena prinsipnya kami bercita-cita bahwa ketika kita berbeda rasa, sebetulnya kita tidak pernah melupakan akar dan sangkar kita. Maka memang kami terus menjalin komunikasi dengan para romo paroki supaya tidak mentang-mentang aku selalu nang kehidupan kok dan yang paroki sorry saya aku levelnya wis ora nang kono, atau sebaliknya teman-teman itu merasa bahwa aku wis nang paroki wis sibuk. Maka ya kita memang sambil belajar terus menerus. Tadi dikatakan bahwa di Imogiri, Bantul dan sekitarnya ini saja kebencanaan sudah lengkap. Kurang gunung sebelum ya penting ya. Mau disambar Pak? Di kepikiran ini lalu menjadi lebih kompleks lagi. Maka kita juga mengharapkan teman-teman ini untuk memiliki wawasan lebih dengan juga bersiap-siap sedia dengan aneka macam solidaritas kepikiran Jogja Barat dari selatan ini sampai ke Pacem. Maka aneka macam solidaritas itu juga perlu kita bangun bersama-sama sebagai kesadaran dan sebagai gerakan. Seandainya nanti ada kondisi-kondisi bencana seperti itu, kita juga perlu menciptakan waktu, memwakafkan waktu kita untuk hadir bagi teman-teman yang lain, baik dari utara, dari Merapi, dari perbukitan Menoreh, dari pantai selatan, dari pinggir-pinggir kali, dari kondisi manapun gempa itu tidak memilih-milih, atau dalam aneka macam manapun wet ambruk atau apapun itu, kita bisa bergerak dengan ukuran-ukuran tertentu dan kerelawanan kita. Harapannya relawan kepikiran Jogja Barat lalu memiliki jalinan solidaritas seluas itu juga, dengan tentu saja tanpa meninggalkan paroki, tanpa meninggalkan keluarga, tanpa meninggalkan aktivitas-aktivitas kita yang ada setiap hari. Karena sekali lagi memang kita ini memiliki berkah lain sebagai sakramen kerelawanan itu tadi, tetapi kami juga berharap bahwa ini bukan seperti pekerjaan harian kita. Kita tetap punya keluarga, tetap punya paroki, tetap punya lingkungan, tetap punya wilayah yang memang sebetulnya juga menjadi akar bertumbuhnya kerelawanan itu. Sehingga langkah dan gerak ini memang akan menjadi kesaksian bagi gereja dimanapun kita berada, dan menjadi kesaksian juga tanda kehadiran gereja bagi lingkungan masyarakat dan bangsa serta negara. Maka pembekalan-pembekalan ini penting untuk terus-menerus dilakukan. Jadi mohon izin Romo Tomo, Romo Nugroho, Romo Batok, dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Widiatmoko. Kalau di rumah saya dipanggil Koko, Mas saya, Mas Wasono itu manggil saya Koko. Tapi kalau di kerjaan nama beken saya Jo, ya Johannes, ya itu mulanya juga sudah sangat familiar dengan saya. Bu Pak siapa tadi juga ada familiar dari Imogiri. Ya, teman-teman, puji syukur kehadirat Tuhan.
atas berkat rahmat limpahnya hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk membahas ataukah nanti mendapatkan sesuatu dalam pertemuan ini. Kami mewakili dari BPBD Kabupaten Bantul pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwasanya terima kasih sudah dibentuknya tim relawan Resi Selatan. Entek baterai ini Mas Wasana. Bentuknya tim relawan. Perlu Bapak Ibu ketahui Romo bahwa di Bantul ini ada puluhan relawan, puluhan komunitas relawan yang ada di Bantul ini. Kalau kita melihat kebencanaan di Bantul, saya akan bicara itu terlebih dahulu. Mohon izin, Romo Tomo tadi sudah menyampaikan arep jaluk bencana apa di sini. Di Bantul ini sangat kompleks ternyata. Ada 9 ancaman bencana yang ada di wilayah Kabupaten Bantul yang sudah masuk di catatan kami. Yang paling paling besar, ancaman paling besar di wilayah Kabupaten Bantul adalah gempa. Karena wilayah Kabupaten Bantul adalah dilalui garis gempa di sini. Otomatis akan mengakibatkan bencana susulan, yaitu tsunami. Bahwa wilayah Kabupaten Bantul di selatan dibatasi oleh garis laut. Otomatis tsunami mengancam warga yang ada di pesisir selatan. Kemudian kita juga punya beberapa tekstur wilayah. Ada tekstur yang sedikit pegunungan di wilayah timur. Itu ada 2 yang sering terjadi. Kalau kering kita suplai air ke atas, itu juga merupakan salah satu ancaman bencana juga, kekurangan air. Tetapi ketika hujan, longsor, itu pasti. Kemudian ada juga perkembangan wilayah di Kabupaten Bantul juga signifikan, industri juga signifikan, perumahan signifikan, bentuk pertumbuhannya akhirnya akan menyebabkan ancaman bencana kebakaran. Ini sedikit karena saya memakai baju kebakaran. tapi saya adalah jiwa saya adalah relawan. Saya di BPBD juga bukan PNS, Pak, Bapak Ibu. Saya juga hanya pegawai non PNS. Ya, entah ini ternyata. Rasa Ya, nggak usah pakai mic. Ya. Biasanya kan juga di lapangan keras seperti ini ya. Jadi, melebihi mic ternyata. Ya, saya ulangi lagi bahwa di Bantul ini untuk kebakaran yang tahun kemarin saja sudah 265 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian kami kemarin juga sudah mencuplik, karena akan ada acara seperti ini, coba akan saya sampaikan nanti bahwa per Oktober 2021 sudah ada 21 kejadian non kebakaran. Kejadian perubahan musim ini sudah ada 21 kejadian, baik itu retakan tanah, baik itu longsor, baik itu angin kencang dan mengakibatkan pohon tumbang, itu sudah ada 21 kejadian. Makanya sangat kemarin Mas Wasono minta saya untuk nanti sampaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa relawan ini tidak hanya pemerintah saja, Romo, Bapak Ibu, yang bekerja. Bahwa setiap penggiat kebencanaan itu selalu memakai lambang segitiga, Pak. Ya, sinergi. Ya, semua penggiat kebencanaan. Dalam artian bahwa setiap kebencanaan itu tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja. Tidak akan mampu. Tadi sudah sampaikan Romo Nugroho juga, tidak akan mampu
butuh masyarakat. Ada sisi yang sama, segitiga sama sisi. Kemudian juga kita butuh dunia usaha untuk mensupport, mungkin dana, mungkin material, apa dan segala macam. Nah, kolaborasi itulah yang harus kita bangun untuk mewujudkan, mempercepat setiap percepatan pemulihan contohnya. Itu harus, kalau hanya kita saja relawan saja juga tidak akan mampu. Jadi apa? Memang bencana kita tidak tahu kapan, di mana dan kepada siapa saja tidak pernah tahu. Mau jam berapa juga tidak pernah tahu. Tetapi pelatihan itu penting. Ya, pelatihan itu penting untuk kami bekal tapi sedikit saya menyublik Mas Wasono Tolib bahwa sudah ada bantuan pelampung. Oke, terima kasih dapat bantuan pelampung. Tetapi apakah yang memakainya nanti akan mampu untuk menyeberang arus deras contoh seperti itu harus ada pelatihan khusus. Tidak hanya memakai pelampung saja, kayak tenang. Seperti itu. Kali temangsang ya, temangsang, ya macam-macam. Makanya latihan itu penting. Namun kita sudah dilatih, sudah mendapatkan pelatihan tentang itu contoh. Wong Ningsu aja ada pelatihannya loh Pak. Di kami itu maraton sekarang itu melatih kelurahan-kelurahan itu Ningsu pohon. Itu ada pelatihannya. Jadi tidak hanya motong, dia harus ada tekniknya seperti apa, itu ada pelatihan. Kita sudah punya ilmunya, akan tetapi yang paling penting adalah sarpras. Sarprasnya harus terpenuhi tidak. Ketika nanti resi di sini mau melakukan bantuan, apakah hanya orang saja? Tidak. Pelatihan bekal ilmu dari si anggota tersebut, relawan tersebut, tetapi juga sarpras harus terpenuhi. Artinya biar tidak nek wong tekotok kayak gitu, itu nanti kayak ngopo ya, ributi di suatu tempat evakuasi pasti akan ributi aja, tidak harus ngopo gitu. Kita bawa alat saja harus koordinasi dengan insiden commander yang ada di sini. Nggak mungkin tidak, suatu berarti tidak. Yang datang pertama di situ adalah insiden commander. Siapa? Kita harus tanya. Butuh apa? Butuh support apa? Nah itu yang harus kita pelajari, harus kita bangun di situ. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya, dari BPBD mewakili. Tidak semua ini, masih banyak sebetulnya cerita-cerita yang masalah relawan, masalah ini masih banyak. Mungkin itu saja yang saya ambil sedikit inti-intinya saja. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini. Terima kasih. Mohon izin saya kiri. Atur nuwun. Terima kasih Bang Zul atas silakan Bang Beni. Salam jiwa, satu hati, satu jiwa, salam Garuda. Romo, Bapak Ibu, saudara saya terkasih, selamat siang, Kak Jalur. Siang. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Romo Tomo, Romo Luf, Romo Ju, ya. Tadi juga kemarin sudah memperkenalkan semua teman-teman tim relawan bersih selatan. Jadi ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya akan mencoba memperkenalkan struktur dari relawan Pilar Sakibar yang kemarin dibentuk. Pelindung kita adalah Romo Wondo sebagai Romo Bidang Kerja Barat. Di setelah itu ada Direkops, Direktur Operasional yaitu Romo Nugroho dari Romo Parping Lamping. Ada penasihat kami Romo Suryo, terus berada juga Romo. Kebetulan saya sendiri Beni dari Paroki Bantai diminta oleh teman-teman, dipercaya oleh teman-teman menjadi koordinator relawan Bila Rasa. Kami juga punya divisi admin yang itu saya diwakili oleh Mas Widi. Mana Mas Widi?
Nah, itu di sana. Ada juga Mbak Layung. Mbak Layung itu dari Mbak Susah. Wah. Relawan kita ada tim 2 namanya Mbak Layung. Salah ini ya? Jadi ada Mbak Susah itu dari paroki 16. Mas Didi itu jadi Gamping, Tuan Monster Gamping. Bendara kami Mas Emi itu dari paroki Gamping. Di bawah itu kita punya divisi-divisi yang sudah kemarin kita bentuk sesuai dengan kebutuhan selama kami lihat saat ini diperlukan. Ada koordinator divisi tanggap bencana, yaitu kita manggilnya sih Mbak Agus, tapi sebenarnya kita masih muda, baru 40 berapa? 42 ya, itu Mbak Agus. Dia dari paroki Medari. Setelah itu ada Koordif Transport, Mas Bernard. Ini dari Papi Gamping. Jadi dia yang mengurusi tentang ambulan, armada semua. Kita mau lari kemana, mau bawa apa, dia yang akan mengurusi. Ada juga Koordif Humas, itu Mas Edu, dia yang mengurusi publikasi Humas. Ya, kok Bapak Ibu pernah melihat ada konten kita di YouTube. Nah, yang baju merah itu kita YouTubernya. Ada namanya apa? Relawan Gelar ya? Gelar. Konten kita. Di YouTube ada, di YouTube ada. Terus ada koordinasi logistik, Mas Andri itu dari Banten yang mengurusi kemarin mengurusi selama ini APD. Kita masih banyak APD yang tertumpuk di posko yang cara landai ya, jadi ditumpuk vitamin dan segala macamnya. Ada Koordif data analisis, yaitu Mas Ari dari paroki Songbitan. Dia nanti akan membantu relawan berasa untuk mengasesmen, mengumpul data apa yang harus kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, dan apa yang akan kita berikan untuk membantu. Harapan saya kan tadi sudah banyak diceritakan Larjo tentang kerelawanan bencana. Kalau boleh saya sampaikan sebenarnya di Kepan Jogja Barat ini yang bisa kemarin kita coba petakan bersama saudara Mas Ari, Mas Humas, ada 3 daerah yang berpotensi bencana. Utara itu dengan Merapi, Barat itu dengan Bukit Menoreh yang sering longsor, dan selatan yang kemarin ada seperti Bang bilang ada banjir, terus gempa, apalagi longsor. Kebetulan kami kemarin semalam juga ditelepon dari rekan dari Boro, itu ada longsor di Paroki Boro. Dan nanti kalau ada waktu dari sini kita akan muncul ke sana untuk melihat. Dari 3 daerah ini kemarin saya sempat bicara dengan teman-teman daerah. Kita bersyukur ternyata dari Paroki yang paling selatan ada tenaga untuk bergabung dengan relawan pesisir selatan. Harapan kami dengan zona-zona yang kita tahu berpotensi ini, kita lebih terbantu. Oh, ada bencana di area selatan, ada teman-teman pesisir selatan yang bisa untuk turun ambil bagian lebih dahulu sebelum mungkin kami dan teman-teman relawan Bela Rasa untuk terjun. Juga nanti di Menoreh itu ada teman-teman yang terbentuk di sana, lingkar Merapi. Jadi kami relawan Bela Rasa ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bergerak sendiri. Walaupun kami relawan Kepan, tapi kami tidak punya kemampuan kapasitas yang dengan cepat merespon daerah-daerah yang berpotensi bencana. Dengan harapan ini, si selatan bisa menjadi bagian dari relawan Bela Rasa yang menjadi ujung tombak di daerah selatan ini bila terjadi bencana. Begitu juga nanti mungkin di paroki yang area barat, mungkin Boro, Romasan, Naguran, itu akan kita coba kita
rengkuh teman-teman di sana, ayo kita bersama-sama menjadi relawan berasa yang akan bekerja sama, saling bahu-membahu untuk membantu sesama kita yang terkena musibah. Jadi ke depan harapan saya monggo nanti Bu Maria, Mas Hadi, mungkin dengan teman-teman dari Resi Selatan, dengan senang hati bila teman-teman mau bergabung dengan kami di Rasa. Saya sangat senang hati, saya sangat bersyukur karena semakin banyak kami punya teman-teman relawan, jadi kami semakin bisa bergerak dengan lebih leluasa. Seperti tadi disampaikan Pak Jo, BPBD itu tidak bisa sendiri. Sama, kami relawan Berasa tidak bisa sendiri. Kami butuh rekan-rekan di setiap paroki yang ada di Kabupaten Jakarta ini. Dan harapan saya, teman-teman juga nanti akan bisa menyampaikan slogan yang seperti saya bilang, satu hati, satu jiwa, salam bela rasa. Itu yang kemarin sama Romo Tomo di patenkan ya Romo ya. Hak paten. Jadi relawan apa? Semuanya relawan Karina. Saya juga tahu dari mana. Dan saya juga berharap teman-teman juga akan dari Resi Selatan juga akan mungkin ikut pelatihan seperti kami, ya kan? Teman-teman juga akan bisa memakai rompi Karina, karena saya menjadi pada besar Karina, bisa memakai seragam merah dengan yang kalau bisa dilihat itu logonya di sini yang sangat bagi kami berat. Ada logonya depan, itu saya juga ada ngomong kemarin kita ekspresi. Oh ya, kita ada penutupan di sini kita Were Capung Sasere itu ada di sini, itu yang bagi kami berat dilakukan karena Lokosu punya moto mencari dan menyelamatkan. Nah kita ini relawan ini sebagai penggeraknya di lapangan, ya kita mencari kita menyelamatkan. Harapan saya monggo nanti teman-teman dari Resi Selatan mau menjadi satu bagian dengan Berasa ataupun bagaimana. Harapan saya tetap menjalin komunikasi yang baik, kita bisa bersinergi dengan baik, kita bisa saling bahu-membahu bersama-sama seperti yang sering saya dengar dari Romo Blok. Kita menunjukkan wajah gereja di tengah masyarakat. Kita menunjukkan belas kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita untuk sesama kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah banyak yang disampaikan oleh Romo Tomo. Nanti kita bisa diskusi bersama, kita mau bersama sinergi apa sih yang akan kita pakai, sinergi apa yang akan kita ambil untuk kita sama-sama bisa bahu-membahu untuk menjalankan kerangan kebencanaan ini. Itu dari kami, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Tahun 2017 itu mau kirim banjir, itu yang paling parah memang desa Selo Pamero. Jadi di sekitar Kaluyo itu sangat tinggi. Saudara saya itu hampir 2,5 meter. Setelah itu saya ada relasi, jadi waktu itu dari suster ada yang kota baru, beliau minta saya mau memberikan bantuan, ada tikar, karpet dan guling. Saya juga bingung waktu itu. Kemudian saya ajak menyisir di Kaluyo yang sebelah utara. Ini sekarang yang terkenal namanya Sri Kemenut atau Sri Harjo. Di situ sudah ada relawan dengan identitas tertentu, bahkan di musola. Saya tidak berani untuk istilahnya memberikan atau karena waktu itu suster pakai pakai baju suster, Saya takut khawatir, bukan takut khawatir, karena memang di situ basisnya kuat, sehingga saya balik lagi menyusur lewat Silo, kita mencari Kaluyo sebelah selatannya. Kita ada kontak waktu itu, ada umat di situ. Kebetulan
tokoh juga, sehingga pendekatannya di situ yaitu Pak Edu itu perawat Sarjito, tinggalnya di situ, dan memang juga namanya Para, sehingga saya melakukan pendekatan dengan beliau dan beliau baru mengajak ketua RT-nya, sehingga kita berembuk itu ada bantuan dari suster saja untuk warganya. Kemudian Pak itu mau datang, dan saat itu juga ada yang dibagi dan ada yang ditahan untuk warga yang lain. Nah, yang sering saya perhatikan itu memang manakala sudah ada relawan-relawan yang dengan identitas tertentu itu kita agak khawatir, karena memang saya tidak tahu apakah mereka berkoordinasi dengan BNPB Bantul atau BPBD Bantul atau tidak, sehingga biasanya kita kalah cepat gitu. Kita terlambat. 2007 pun waktu itu saya belum terlalu lama dengan Karina, sehingga waktu itu saya kerjasama dengan MDMC untuk menjadi narasumber bencana di Klaten. Jadi harapan kita bahwa gereja sudah mulai responsif dan respon terhadap siap-siaga bencana di negara kita. Itu mungkin ada yang lain yang penting tiga monggo Pak Ibu. Merespon bencana, satu hal yang penting adalah koordinasi. Antara lain dengan siapa? Dengan pemerintah melalui BNPB atau BPBD atau pihak-pihak terkait. Seperti yang pernah Karina lakukan ketika membangun shelter atau utara. Total ada sekitar 600 unit yang dibangun oleh Karina, termasuk Karina Kas menyumbang 102 unit. Itu kita tidak tiba-tiba datang terus lihat pengungsian kita bangun, tidak, tapi kita datang ke kantor bupati, kita memberitahukan ke dinas terkait, dinas sosial, lalu kemudian kita menyampaikan program kita, lalu kemudian mereka menerima, lalu kemudian kita minta izin, dan setelah selesai proses pun mereka kita undang, dan hasil dari shelter kita serahkan kepada pemerintah yang nanti akan mengurus para partai. Jadi maksud saya adalah bahwa dalam respon bencana kita selalu tidak pernah lupa untuk jejaring dengan pihak lain, khususnya dengan pemerintah. Yang dalam hal ini, dalam hal kebencanaan, pemerintah diwakili oleh BPBD yang kalau yang bagian pertolongan SAR, tim SAR. Lalu yang kedua, terima kasih tadi Bang Ju sudah menceritakan banyak sekali mengenai BPBD dan tentang pelatihan. Memang secara khusus Karina memang tidak terlalu masuk ke bagian SAR dan rescue, sehingga kita tidak memiliki sumber daya banyak terkait dengan SAR dan rescue. Jadi kita tidak memiliki perahu yang besar itu juga nggak punya, lalu juga Bego juga tidak punya, karena memang fokus dalam kebencanaan gereja itu lebih kepada respon kemanusiaannya, jadi lebih kepada kebutuhan pokok. Misalnya ketika ada suatu bencana, kita datang ke situ, kita membawa sembako dan sebagainya. Dan memang dulu ketika belum COVID, kami sering ikut setahun sekali itu rapat koordinasi di BPBD provinsi. Dan kebetulan waktu itu Karina itu memang mendapat bagian di bagian pos logistik. Jadi kesehatan itu misalnya Yakum itu bagian kesehatan, lalu ada IDC juga kesehatan. Sedangkan Karina ini memang lebih banyak diserahi bagian logistik, sehingga paling tidak ketika terjadi bencana fokus kita itu seperti itu. Jadi kita tidak perlu sebagai relawan gereja, lalu kita tidak perlu mikir semua. Aku ingin kesehatan juga, aku ingin ini juga, nanti malah pusing. Kita satu saja, yakni bagian logistik atau bagian kemanusiaan, tetapi bisa fokus. Dan sekali lagi, karena kita itu juga di Indonesia, termasuk di Semarang ini minoritas, maka kita pun juga memiliki banyak sekali keterbatasan. Ya, sehingga sekali lagi ya kita hanya bersifat membantulah turun pada pemerintah.
Ya syukur-syukur nanti keberadaan kita, tenaga kita, apa yang kita miliki ini bisa membantu pemerintah, ya kita sangat bersyukur sekali. Dan yang jelas juga adalah memang kita pertama-tama datang membantu saudara kita yang sedang terkena bencana. Lalu yang berikutnya adalah terkait pelatihan. Memang selama ini yang kita laksanakan itu tema pelatihannya terkait SOP kemanusiaan itu. Ya, jadi tidak sampai kepada mungkin misalnya yang mau kecemplung terus nulungi ya, tidak di situ. Itu bagian besar, makanya Karinakas itu juga menjalin relasi dengan SAR tinggi, Mas. Kalau baca dengan teman dengan Mas Noel, itu anak buahnya Pak Broto Sirol, itu juga sering datang ke Karina. Ya kadang kami termasuk ketika kemarin ke NTT kita juga minta bantuan Mas Noel untuk berangkat ke sana untuk mengajari ilmu tentang bagaimana menolong orang ketika terjadi banjir, ketika terjadi bencana. Itu dan sehingga yang nanti kita akan belajar bersama kita dalamnya adalah kebencanaan khususnya terkait dengan kemanusiaan, khususnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Jadi tidak terlalu masuk ke bagian rescue. Kalaupun nanti kita masuk ke situ, itu hanya bersifat ya membantu lah. Barangkali nanti teman-teman kibar akan memiliki armada, punya senso dan sebagainya, nanti bisa berlatih dengan teman-teman BPD supaya nanti apa yang kita lakukan sesuai dengan standar dari nasional.